Foraminifera. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, protozoa dan foraminifera bentonik besar, 2 pengenalan foraminifera, 3 foraminifera planktonik, 4 foraminifera bentonik, 5 aplikasi foraminifera, preparasi fosil, dan analisa data. Protozoa dan foraminifera bentonik besar. Protozoa memiliki ciri khas di mana dia hanya terdiri dari satu sel yang disebut protoplasma dan juga satu inti yang disebut dengan nukleus. Adapun foraminifera bentonik besar merupakan jenis bentos yang ukurannya relatif besar dengan kamar yang relatif banyak dan juga strukturnya yang lebih kompleks. Foraminifera bentonik besar memiliki 2 cara hidup. Yang pertama, sesil dan fagil. Apabila hidupnya dengan cara sesil, dia hidup dengan cara diam atau menambat pada substrat, dan juga fagil, cara hidupnya itu merayap dan menggali lubang di dasar perairan. Pada umumnya, foraminifera bentonik besar ini ditemukan di batuan karbonat, khususnya batu gamping terumbu, yang biasanya berasosiasi dengan algae yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram ini. Nah, CaCO3 ini akan kita hubungkan nanti ke zonasi CD. Adapun zonasi foraminifera bentonik besar biasanya menggunakan zonasi berdasarkan Adams 1970 untuk dapat menentukan umur relatif batuan sedimen. Nah, ini dia zona CCD. Zona CCD merupakan zona kedalaman lautan di mana mineral-mineral kalsium karbonat atau CaCO3 yang merupakan komposisi dari tes foram akan mengalami pelarutan yang lebih cepat daripada kecepatan pengendapannya. Penggambaran zona CCD ini dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah. Adapun pembagian kelas dalam filum protozoa. Yang pertama, kelas Ciliata. Kelas Ciliata ini memiliki alat gerak yang semacam bulu getar. Yang kedua yaitu kelas Sporozoa, di mana alat geraknya berupa pseudopodia yang merupakan hasil pemanjangan dari sel sporozoa. Dan yang ketiga yaitu kelas Sarcodina, yang alat geraknya juga berupa pseudopodia, tetapi alat gerak pseudopodianya ini juga berfungsi untuk menangkap makanan. Dan yang terakhir yaitu kelas Flagellata, yang hidupnya bersifat parasit dan juga memiliki alat gerak yang berupa flagella yang menyerupai cambuk. Selanjutnya, yaitu adapun klasifikasi famili foraminifera bentonik besar yang terbagi menjadi 6 yang dapat dilihat pada gambar-gambar tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengenalan foraminifera. Foraminifera ini pertama kali muncul pada zaman Jura yang diawali oleh golongan Globigerinidae. Foraminifera dapat digolongkan ke dalam fosil mikro karena ukurannya yang lebih kecil dari 5 mm. Foraminifera terbagi menjadi foraminifera planktonik, foraminifera bentonik. Nah, foraminifera planktonik hidup dengan cara mengambang, sedangkan foraminifera bentonik hidupnya dengan cara menambat. Berikut tes pada foraminifera. Tes pada foraminifera merupakan bentuk keseluruhan dari cangkang foraminifera tersebut secara utuh. Selanjutnya yaitu kamar pada foraminifera. Kamar pada foraminifera merupakan bentuk dari masing-masing setiap kamar yang membentuk tes. Berikut ini gambar jenis-jenis dari kamar pada foraminifera. Selanjutnya yaitu septa dan sutur. Septa merupakan bidang yang membatasi antar kamar yang satu dengan yang lain pada foraminifera. Sedangkan sutur merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes yang menjadi perpotongan septa dengan dinding kamar pada foraminifera. Selanjutnya yaitu jumlah kamar dan jumlah putaran pada foraminifera, yang terbagi menjadi planispiral, trochospiral, dan streptospiral. Adapun ventral dan dorsal. Ventral merupakan bagian depan pada foraminifera, sedangkan dorsal merupakan bagian belakang pada foraminifera. Adapun juga ornamen atau hiasan foraminifera, di mana hiasan pada foraminifera ini juga terdapat pada umbilicus, aperture, periphery, tes ataupun permukaan cangkang foraminifera yang dapat dilihat pada gambar berikut. Komposisi tes pada foraminifera terbagi menjadi 4. Yang pertama dinding calcareous atau gampingan, yang kedua dinding chitin, yang ketiga dinding siliceus, dan yang terakhir dinding arenaceous dan agglutinaceous. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai foraminifera planktonik. Plankton adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan.
Plankton merupakan sumber makanan bagi organisme yang hidup di perairan. Plankton merupakan organisme yang hidupnya mengapung, mengambang, ataupun melayang di dalam air. Plankton memiliki kemampuan renang yang terbatas, sehingga akan dengan mudah terbawa oleh arus perairan. Nah, pada foraminifera planktonik ini kita akan membahas 5 bagian mengenai foraminifera planktonik. Yang pertama susunan kamar, kedua sutur, ketiga jumlah kamar dan jumlah putaran, keempat apertur, dan yang terakhir genus. Susunan kamar pada foraminifera planktonik terbagi menjadi planispiral, tropospiral, dan juga streptospiral. Adapun jumlah kamar dan jumlah putaran pada foraminifera planktonik yang dapat kita lihat dan dengan cara kita hitung mulai dari kamar yang paling terkecil, yang bisa kita lihat pada gambar tersebut terdapat nomor-nomor tiap kamar. Berikut ini pembagian apertur dalam foraminifera planktonik. Yang pertama, primary aperture interiomarginal, kedua secondary aperture, dan yang ketiga yaitu accessory aperture. Globigerinoides ini merupakan contoh dari secondary aperture dan Catapsidrax merupakan contoh dari accessory aperture. Primary aperture interiomarginal terbagi menjadi umbilical, umbilical extraumbilical, dan yang terakhir equatorial. Foraminifera planktonik terbagi menjadi 3 famili. Yang pertama famili Globigerinidae yang terdiri dari beberapa genus, di antaranya yaitu Orbulina, Globigerina, Globigerinoides, Globoquadrina, Spiroidinella, Spiroidinellopsis, Puleniatina, dan yang terakhir Catapsidrax. Famili yang kedua yaitu famili Globorotalidae yang terdiri dari satu genus, yaitu genus Globorotalia, yang memiliki 2 subgenus, di antaranya yaitu Globorotalia dan Turborotalia. Dan famili yang terakhir yaitu famili Hankenidae yang terdiri dari 3 genus. Yang pertama, Hankenina, Cribrohankenina, dan juga Hastigerina. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai foraminifera bentonik. Pada materi ini, saya akan memaparkan mengenai faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi keberadaan foraminifera bentonik dan juga susunan kamar beserta apertur pada foraminifera bentonik. Nah, sebelumnya, faktor biotik pada foraminifera bentonik ini lebih kepada produsen yang menghasilkan makanan untuk bentos, sedangkan faktor abiotiknya itu terdiri dari suhu, arus laut, kebutuhan oksigen, serta kandungan nitrogen dan juga kedalaman air dan sedimen dasar pada lingkungan foraminifera bentonik tersebut hidup. Dan juga untuk susunan kamar pada foraminifera bentonik terbagi menjadi 2, yaitu monotalamus test dan polythalamus test. Polythalamus test ini terdiri lagi menjadi uniformate, biformate, triformate, dan multiformate. Uniformate terbagi menjadi uniserial, biserial, dan triserial. Uniserial ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama rectilinear, yang kedua linear tanpa leher, yang ketiga equitan uniserial, yang keempat curvilinear uniserial arcuate, dan yang terakhir coiletes. Adapun apertur pada foraminifera bentonik yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu simple aperture, supplementary aperture, multiple aperture, dan terakhir primary aperture. Materi yang terakhir yaitu aplikasi foraminifera, preparasi fosil, dan hasil analisa. Di dalam materi ini, kita dapat mengetahui kegunaan dari fosil foraminifera. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Yang kedua, korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain. Yang ketiga, bahan penyusun stratigrafi. Yang keempat, membantu studi lingkungan pengendapan atau fasies. Dan terakhir, membantu menentukan batas-batas transgresi dan regresi. Dari beberapa kegunaan tersebut, kita dapat mengenal beberapa istilah, di antaranya fosil indeks, fosil batimetri, fosil horizon, fosil lingkungan, dan juga fosil iklim. Di dalam pengaplikasian foraminifera, kita dapat melakukan penentuan umur relatif suatu lapisan dan juga penentuan lingkungan pengendapan. Nah, untuk penentuan umur relatif ini terbagi menjadi 2, yang pertama foraminifera planktonik dan kedua foraminifera besar. Untuk penentuan umur relatif foraminifera planktonik itu biasanya menggunakan zonasi Blow 1969
atau Bolli 1966, ataupun juga Postuma 1971. Sedangkan untuk foraminifera besar yang termasuk di dalamnya film Protozoa dan kelas Sarcodina, kita biasanya menggunakan zonasi dari Adams 1970. Untuk penentuan lingkungan pengendapan tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama menggunakan rasio plankton atau bentos, dan yang kedua menggunakan foraminifera bentonik. Berikut ini contoh proses preparasi fosil yang diawali dengan sampel yang diambil ditumbuk menggunakan palu yang dilapisi dengan karet. Namun di sini kami menggunakan palu yang dibalut dengan kain. Adapun tujuan pelapisan palu dengan menggunakan karet ataupun kain untuk menghindari hancurnya tes foraminifera. Dan juga setelah dilakukan penumbukan ataupun penghalusan terhadap sampel direndam di dalam hidrogen peroksida hingga kurang lebih 20 jam. Dan kemudian jangan lupa sesekali larutan tersebut diaduk. Dan selanjutnya, sampel yang sudah direndam tadi dibersihkan dengan menggunakan air sabun, lalu dikeringkan di bawah matahari atau juga bisa dengan cara disangrai. Dan sampel siap untuk dianalisa. Berdasarkan hasil analisa kami di dalam batu gamping karbonatan dengan ukuran butir fine sand hingga very fine sand yang mengandung fosil foraminifera bentonik dan juga material-material sedimen, kami mendapatkan fosil foraminifera bentonik spesies Lenticulina sp yang termasuk ke dalam famili Vaginulinidae. Lenticulina sp ini diperkirakan hidup mulai dari zaman Prekambrian hingga saat ini. Ciri-ciri dari spesies ini yaitu memiliki satu kamar dengan bentuk zigzag dengan sutur yang terlihat melengkung tertekan kuat dan komposisi tesnya berjenis gamping hialin. Sekian dan thank you. Merci beaucoup. Khopkhun. Shukriya. Sazevaristo. Shukran. 谢谢. Kamsahamnida. Obrigada. Gracias. Danke. Arigatou gozaimashita.